Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan Learning Mapping Agenda 3 pada pelatihan kepemimpinan pengawas. Agenda 3 latihan kepemimpinan pengawas ada 7 pokok bahasan, yaitu yang pertama adalah teknik komunikasi publik, yang kedua adalah perencanaan kegiatan pelayanan publik, yang ketiga adalah penyusunan rencana kerja anggaran pelayanan publik, yang keempat adalah pelayanan publik digital, yang kelima manajemen mutu, keenam manajemen pengawasan, dan yang ketujuh adalah pengendalian pelaksanaan kegiatan. Komunikasi publik adalah proses penyampaian informasi kepada banyak orang, dan di sini peran pejabat pengawas dalam mengelola komunikasi publik adalah menyelenggarakan dan mengelola komunikasi internal di lingkungan organisasi, menerima keluhan masyarakat dan meneruskannya kepada pimpinan lembaga. Yang ketiga adalah menyusun dan memberikan tanggapan terhadap keluhan masyarakat dan juga menyebarluaskan informasi kebijakan pelaksanaan dan hasil kegiatan unit kerjanya. Dalam kegiatan lingkungan kerja, biasanya komunikasi yang digunakan adalah komunikasi asertif. Komunikasi asertif sendiri adalah suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain, namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain tanpa maksud untuk mengalah dan juga menyerang orang lain. Komunikasi asertif sendiri diperlukan dalam lingkungan kerja, sebab komunikasi asertif dapat membantu dalam pelaksanaan pelayanan publik. Pelayanan publik sendiri adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, biasanya pola penyelenggaraan pelayanan publik adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, hendaknya kita senantiasa menyediakan pelayanan prima, dan agar pelayanan prima dapat diterapkan dengan baik, maka kita harus menyediakan fasilitas yang dapat membantu pelayanan publik. Untuk itu, kita perlu menyusun rencana anggaran yang tepat dan efisien. Nah, setiap kegiatan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus didahului dengan perencanaan yang baik dan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut biasanya terdapat anggaran yang dibutuhkan. Berikut merupakan mekanisme penyusunan rencana kerja anggaran. Yang pertama adalah penyusunan RKA sebagai masukan dari penyusunan APBN maupun APBD. Nah, biasanya RKA ini diawali dengan penetapan arah kebijakan dan prioritas pembangunan pada awal tahun berdasarkan dari hasil evaluasi kebijakan yang sedang berjalan. Dalam tahap kedua, yaitu adalah proses perencanaan dan penganggaran. Kemudian untuk tahap ketiga adalah penelitian RKA, dan yang keempat adalah review RKA oleh aparat pengendalian internal pemerintah atau APIP. Biasanya di dalam era revolusi industri pada saat ini, kita dituntut untuk melakukan banyak perubahan, dan dalam hal ini adalah inovasi mengenai pelayanan publik digital. Masyarakat yang semakin modern, untuk masyarakat Indonesia sendiri mulai meninggalkan cara konvensional dalam meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam menjalankan aktivitasnya, seperti mencari informasi atau mendapatkan pelayanan, dan satu kesatuan proses pengelolaan pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan yang dapat dilakukan secara terintegrasi dalam satu tempat, baik secara fisik maupun visual sesuai dengan standar pelayanan. Nah, biasanya untuk dapat mengetahui apakah pengembangan inovasi dari pelayanan publik digital sudah berjalan dengan sesuai dengan standar pelayanan, maka perlu dilakukan manajemen mutu. Mutu sendiri adalah derajat karakteristik yang melekat pada produk yang mencukupi
persyaratan ataupun keinginan. Sedangkan manajemen mutu adalah proses manajemen yang bertujuan untuk menjaga mutu dari suatu produk atau jasa yang diberikan oleh organisasi. Sistem manajemen mutu sendiri mengalami evolusi dari tahun ke tahun, mulai dari era inspeksi, era pengendalian mutu, era penjaminan mutu, era manajemen mutu terpadu. Dan ada beberapa teknik pengendalian mutu yang dapat dilakukan agar proses pelaksanaan dan tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana atau standar. Dan apabila terdapat penyimpangan dari rencana atau hal-hal yang tidak diduga, kita dapat melakukan tindakan perbaikan atau korektif, dan untuk itulah perlu adanya manajemen pengawasan. Manajemen pengawasan sendiri pada hakikatnya merupakan upaya pencegahan atas penyimpangan, baik yang ditimbulkan secara sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu, biasanya manajemen pengawasan ini dia bersifat preventif. Pengawasan sendiri meliputi SDM, sarana, prasarana, pendukung, anggaran, teknik, dan mekanisme pengawasan, lingkup pengawasan, dan juga tujuan pengawasan. Berdasarkan dari kelembagaannya, kita mengetahui bahwa struktur kelembagaan APIP dalam lembaga berhubungan langsung dengan pimpinan tertinggi lembaga. Dan kegiatan pelaksanaan pengawasan sendiri menghasilkan laporan hasil audit, laporan hasil pengawasan atau LHP, yang merupakan sarana penyampaian dari temuan audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dan dengan adanya LHP pada setiap kegiatan yang dilakukan, maka perlu adanya pengendalian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pengawas. Pengawas sendiri hendaknya mempunyai kemampuan untuk mengendalikan kegiatan pelayanan publik dengan mengedepankan perencanaan kegiatan dan anggaran pelayanan publik yang berorientasi terhadap manajemen mutu, pengawasan, dan pengendalian, serta mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Peran pengawas sendiri dalam pengendalian bisa kita lihat dalam sistem PDCA atau PDSA, yaitu untuk plan adalah merencanakan, monitoring, dan identifikasi faktor-faktor yang akan dievaluasi. Sedangkan dalam tahap do, kita melakukan monitoring dari setiap kegiatan yang sedang berjalan. Kemudian untuk pada tahapan check atau study, yaitu melakukan evaluasi atas hasil monitoring. Dan untuk tahapan act, biasanya kita harus menyusun rekomendasi dan aksi perbaikan atau peningkatan kinerja. Demikian learning mapping dari agenda 3 pelatihan kepemimpinan pengawas. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.